Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 920 Hijriah, umat muslim Tigris terbebas dari belenggu Safawiyin atas perjuangan Sultan Salim I rahimahullah dan pasukannya, tentu atas kehendak Allah. Masyarakat pun mendoakan Sultan Salim I agar mendapat kemenangan. Namun, setelah dituntaskannya kezaliman Safawi, terdapat tugas yang lebih penting, di mana saat itu Portugal hendak menyerang Madinah dan akan menggali kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kelanjutan kisah kesatria kita, Sultan Salimul Awal. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kekalahan Safawi dalam pertempuran Kaldiran membuat modal awal dalam membangkitkan semangat juang kaum muslimin. Namun, perlu sedikit kita ketahui tentang tokoh sebelumnya, yakni Ismail As-Safawi, yang melarikan diri dalam menghadapi kaum muslimin. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang di mana ia berasal. Namun, yang jelas ia berasal dari Persia, dan ia juga mempunyai kebencian yang sangat mendalam kepada bangsa Arab. Ia merupakan pendiri dan raja pertama Daulah Safawi. Sejarah buruk daulah ini tidak dapat tertutupi oleh ingatan sejarah, di mana mereka merampas dan memperburuk suasana dengan merenggut banyak jiwa, di antaranya Irak, Persia, wilayah timur Jazirah Arab, dan Azerbaijan. Tidak hanya itu, pada tahun 1508 Masehi, Daulah Safawi sempat membongkar makam para ulama Ahlus Sunnah di Baghdad dan memerangi kaum muslimin beserta ulama. Tindakan seperti ini tidak lain karena kebencian mereka akan Ahlus Sunnah dan ingin merubah keyakinan muslimin kepada keyakinan mereka, yakni Syiah. Inilah track record Safawiyin hingga runtuh pada tahun 1785 Masehi dan bangkit kembali pada tahun 1979 di bawah sang pengusung revolusi Khomeini, yakni Iran, yang sekarang semakin terbuka rahasia buruk mereka ke hadapan muslimin. Inilah sejarah singkat tentang Daulah Safawi yang dapat kita ungkap yang bersumber dari referensi terbaik, yakni kitab 100 tokoh Islam pengubah sejarah dunia, karya Jihad Turbani. Semoga Allah menjaga beliau. Al-Kisah dijelaskan, setelah berhasil mengusir pasukan Safawi di Tigris, Sultan Salim I pun bergegas menuju Persia untuk menuntaskan misi penghapusan doktrin Safawi. Namun, para petinggi Janishary menolak karena cuaca yang amat dingin yang melanda negeri tersebut dan perbekalan yang terputus. Perlu diketahui bahwa Sultan Salim I sudah mengirimkan surat di beberapa wilayah pemerintahan Utsmani agar mengirimkan bantuan. Hanya saja, bantuan tersebut tidak pernah sampai kepada kaum muslimin, hingga Sultan Salim I memutuskan untuk kembali ke Istanbul dan menunda penaklukannya, karena beliau sadar telah terjadi pengkhianatan di tubuh pemerintahan yang dilakukan oleh para petinggi Janishary yang mereka menganggap raja mereka lemah, sama seperti raja sebelumnya. Oleh karena itu, dalam sejarah dijelaskan, sesampai Sultan Salim di sana, beliau langsung menghukum mereka dengan tegas dan menghapus semua pemberontakan di tubuh pemerintahan. Barulah para petinggi lainnya sadar siapa raja mereka yang satu ini. Karena Islam mengajarkan tidak pantas seseorang melecehkan bahkan mengkhianati seorang pemimpin. Di sisi lain, kemenangan muslimin di lembah Khaldiran mulai tersebar di seluruh kaum muslimin di dunia.
Hingga tibalah surat dari Raja Syam dan Mesir kepada Sultan Salim I untuk menyatukan kekuatan muslimin. Maka bersatulah Zulqadriyah dan Bani Ramadan dengan Daulah Utsmani dengan Sultan Salim I sebagai raja mereka. Setelah itu Sultan Salim I langsung menuju Daulah Mamalik yang telah berkhianat saat terjadi pertempuran dengan Safawi dan tidak mampu melindungi kaum muslimin dari serangan pasukan salib. Hal ini dijelaskan pula oleh Syekh Mir'i Al-Hambali dalam kitabnya Nuzhatu 'alan Nazirin bahwa Sultan Salim I mengetahui bahwa Sultan Mamalik Kunsu Al-Ghuri telah bersepakat dengan Safawiyin dengan menghalangi bantuan bagi pasukan Utsmani yang menyebabkan pembangkangan para petinggi Janishary yang lalu. Hal inilah yang memutuskan Sultan untuk menghukum para petinggi Janishary karena terhentinya penaklukan Safawiyin di negeri Persia. Dan terjadilah pertempuran antara Mamalik dan Utsmani, menyebabkan kekalahan Mamalik dan wafatnya raja mereka Gunsu Al-Ghuri yang dikenal dengan pertempuran Mash Dabik. Maka bersatulah Syam dan Mesir dengan Daulah Utsmani yang terbentang dari Eropa hingga Tigris. Hingga tibalah surat dari Hijaz untuk bersatu dengan Daulah Utsmani, disusul oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil 'ala Allah III yang memilih turun dari jabatannya dan menyerahkan tahtanya kepada Sultan Salim I rahimahullah. Maka sejak saat itu Sultan Salim I resmi menjadi khalifah pertama Daulah Utsmani. Sultan Salim I menggelari dirinya seperti gelar yang disematkan para ahli sejarah kepada Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yakni Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Dan setelah Sultan Salim I rahimahullah berhasil menyatukan kaum muslimin, dimulailah misi yang sangat penting baginya, bahkan bagi kaum muslimin di dunia, yaitu penyelamatan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman Portugal. Segeralah Sultan Salim mengirimkan kapal Utsmani menuju Laut Merah dan Samudra Hindia untuk menghadapi pasukan salib. Dan dengan izin Allah, pasukan muslimin berhasil melumat kekuatan salib di sana. Di Somalia, pasukan muslimin berhasil membungkam pasukan laut Portugal dari pelabuhan Mogadishu dengan bantuan muslimin Somalia. Dan saat itu, Somalia menjadi salah satu basis angkatan laut Utsmani yang akan berjuang untuk melindungi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, Sultan Salim rahimahullah menyadari bahwa pentingnya angkatan laut yang kuat. Maka, sejak saat itu dikeluarkanlah perintah oleh khalifah untuk membentuk angkatan laut yang menjadi terkuat di dunia saat itu. Maka dimulailah pembangunan dan sebuah pangkalan-pangkalan militer yang menjadikan angkatan laut Utsmani paling disegani di seluruh dunia. Dan dalam sejarah juga dijelaskan, akibat dari kekuatan yang terbentuk dan mahirnya sang pejuang, misi Portugal pun gagal untuk menyerang Madinah dan membongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu tersebarlah kemenangan dan kekuatan Utsmani di sejumlah kaum muslimin, hingga sampailah surat dari rakyat Aljazair kepada Khalifah Salim I yang dikirim atas nama pemimpin dan rakyat Aljazair dengan tujuan untuk menyatukan Aljazair dalam satu panji khilafah Utsmani dan meminta sang khalifah agar dapat menyelesaikan urusan mereka terhadap ancaman angkatan laut salib dan pasukan Safawi, khususnya di Aljazair dan wilayah Afrika Utara. Maka dengan penuh kekuatan dan ketegasan, Sultan Salim I langsung berdiri dan mengumumkan kepada seluruh wilayah khilafah untuk turut membantu pasukan Aljazair dan bersatu dalam satu panji kebenaran. Tidak hanya itu, Sultan Salim I juga mengirimkan bantuan berupa meriam terkuat di dunia ke Aljazair dan 2000 pasukan terbaik Utsmani
yakni Satuan Janissary, dan 2 orang panglima laut terbaik yang menggetarkan singgasana Eropa. Merekalah 2 bersaudara Barbarossa dan dikenal di Aljazair dengan sebutan Jazairul Jihad, dan terkenal juga atas penyelamatan kaum muslimin di Andalusia. Saat itu, datanglah surat dari kaum muslimin Eropa kepada sang khalifah agar menyelamatkan muslimin Andalus dalam gereja-gereja penyiksaan. Meskipun rencana ini sudah berjalan di masa Sultan Bayazid II, namun penyelamatan besar-besaran terjadi pada masa Sultan Salim I. Dengan ditugaskannya misi ini kepada sang kesatria Arus Barbarossa rahimahullah. Dengan misi dan strategi yang sangat mustahil ini, Khairuddin Barbarossa dan pahlawan lainnya dapat menyelamatkan kaum muslimin dan juga kaum Yahudi dari keganasan para tokoh-tokoh radikal, yang insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Singkat cerita, setelah terbebasnya muslimin Andalus, sebagian mereka menceritakan apa yang mereka rasakan di gereja-gereja penyiksaan tersebut. Hal itu membuat sang Khalifah Salim I marah, terlebih setelah perbuatan para petinggi Nasrani di wilayah Utsmani yang bekerja sama dengan tentara salib yang menimbulkan keresahan di sejumlah kawasan muslimin. Maka Sultan Salim I langsung memutuskan perintah kepada mereka untuk memilih 2 hal, yakni masuk Islam atau keluar dari wilayah Utsmani dan kembali ke wilayah Romawi. Namun, perintah tersebut dibatalkan oleh Sultan Salim I setelah mendapat nasihat oleh Mufti Muslimin Daulah Utsmani, Syekh Zambili Ali Afandi rahimahullah. Beliau menasihati dan mengatakan bahwa pemaksaan itu dilarang dalam Islam karena dasar Islam ialah tidak ada paksaan bagi pemeluknya. Dan sejak saat itulah non-muslim dipersilahkan hidup aman di bawah pemerintahan muslimin, meski di luar kekuasaan muslimin selalu berada dalam tekanan. Singkat cerita, Sultan Salim I pun selalu memimpin sendiri dalam membebaskan wilayah-wilayah kaum muslimin, berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lainnya, tidak memperdulikan ekstrimnya cuaca dan wabah penyakit yang melandanya. Oleh karena itu, saat sang tabib yang mengobati sang sultan menasihatinya agar beristirahat, karena saat itu beliau terjangkit penyakit kulit. Tetapi, seolah-olah perkataan istirahat menjadi kata yang asing di telinganya. Justru beliau terus bangkit dan berjuang. Salah satunya saat beliau harus menghadapi pasukan salib St. John yang sangat membenci muslimin dan selalu menebar kekacauan di Laut Mediterania. Perlu diketahui, pasukan St. John ini adalah pasukan kecil di antara pasukan salib yang sangat membenci muslimin. Mereka juga turut serta dalam melawan pasukan muslimin di Yerusalem dan akhirnya dapat diusir oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Mungkin akan kita bahas tentang organisasi ini secara lengkap, insya Allah. Setelah berhasil mengusir pasukan St. John, Sultan Salim I terus melakukan ekspansinya demi menyatukan dan menghapus noda-noda kezaliman dari kekuatan luar, tanpa memperdulikan kesehatannya yang mulai terganggu dan sengatan matahari yang sangat panas. Ia terus menaiki kudanya dengan penuh ketegasan dan keberanian hingga pada hari ke-9 di bulan Syawal tahun 926 Hijriah bertepatan dengan 22 September 1520 Masehi. Khalifah Salim Al-Fatih, Sultan yang penuh keberanian ini menghadap Allah dengan membawa lembaran-lembaran amal yang penuh dengan jihad. Tidak dapat dipungkiri kesedihan di kalangan umat muslim karena sang elang dari Utsmani telah menghadap sang pencipta. Kiprah yang tak patut dilupakan oleh generasi kita dan anak cucu kita. Bayangkan jika hanya dalam 9 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan seorang kesatria yang mengubah dan membalik keadaan di tengah kondisi muslimin. Meskipun begitu, beliau hanyalah manusia yang mungkin memiliki kesalahan. Semoga Allah mengampuninya.
Namun, perangannya sudah tercatat dalam sejarah Eropa yang kini mulai terlupakan oleh kita. Meskipun dalam keadaan ini, Eropa merasa gembira karena ketakutan mereka telah terobati dengan wafatnya Salim Yavuz rahimahullah. Akan tetapi, lambat laun ketakutan itu mulai muncul kembali di dada-dada pasukan Eropa karena sang Sultan Khalifatul Islam telah menghadiahkan umat Islam dengan seorang yang dijuluki oleh pasukan Eropa. Ia melebihi Salahuddin dan Al-Fatih sekalipun. Seorang yang pada zamannya menguasai 2/3 dunia dan menjadikan kekuatan muslimin terkuat di dunia saat itu. Tidak lain adalah sang anak Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah yang telah kita bahas kisahnya.